Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan itu masalah BWM, yaitu Pulse Width Wide Modulation. Jadi ini digunakan untuk mengatur enak untuk mengatur perputaran motor DC. Motor DC ini ada banyak. Ada yang murni motor DC, kemudian ada motor servo, kemudian ada motor stepper, dan jadi ada apa ini? Ada banyak. Satu lagi brushless ya. Brushless itu untuk drone, sama dengan drone ROV di air atau drone yang ada di udara, terbang atau robot menyelam. Nah, jadi kita perlu ini apa ini pengaturan ini itu untuk mengatur kecepatan, kemudian arah putar. Kalau motor DC ini kecepatan, kemudian ini arah putar, kemudian kalau ini adalah derajat. Jadi kita mengatur putarannya. Kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya motor DC ini adalah apa ini PWM ini adalah pengaturan dari tegangannya itu. Ya. Jadi kita mengatur tegangannya itu dalam bentuk pulsa. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yaitu, nah, jika misal jika apa ini jika ini 5 volt, jika apa ini yang ininya 5 volt, kemudian ini 0 volt, beda pulsanya. Kita lihat nomor satu ini, karena ini 5 volt, kemudian ini timernya, kemudian dia apa ini. Nah di sini kalau misalnya dia apa ini dalam semua waktu dia berisi tegangan 5 volt, maka dia disebut 100 derajat. Jadi apa ini kalau kita memberi tegangan 5 volt terus menerus selama waktu waktu T, maka dia 5 sama dengan 100% PWM-nya itu. Jadi ada apa ini ada kapasitas BBM-nya itu. Jadi kalau kita lihat yang bawah ini, misalnya waktu T-nya itu misalnya 1 atau 10 detik. Jadi selama 10 detik ini, dianya tegangan yang sebesar 5 volt, maka dia dianggap 100%. Jadi dia tegangan puncak itu namanya. Jadi dia apa ini langsung berlari dia. Jadi dia tidak ada jeda dari kecil ke besar, tidak ada. Jadi dia langsung putarannya maksimal. Jadi putarannya adalah putaran maksimal atau putaran maksimal. Jadi langsung di putaran maksimal. Nah sekarang kalau kita mau mengatur apa ini
putarannya itu misalnya hanya berapa, itu hanya 70%, atau 70%, kita pengennya itu apa ini adalah 70%. Nah, kita pengennya 70%. Kita tinggal apa ini, kita beri persentase saja ya. Jadi untuk waktu 10 sama dengan 10 sekon ini ya, berarti 7 detik pertegangan 5 volt dan 3 detik pertegangan 0 volt. Jadi apa ini, kalau kita mau men-setting kecepatan ini tinggal 70% dari kecepatan maksimal, maka dia kita beri 7 detik itu 5 volt, kemudian apa ini, 3 detiknya dia 0 volt. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia 80%. 80%, itu 80% itu berarti untuk T pada saat tegangan tegangan volt, berarti dia ada sekitar 8 detik. Kemudian untuk T pada saat tegangan 0 volt, maka dia 2. Nah, berarti apa ini, kalau ini 10, berarti bagian di sini turun. Jadi, 8 detik, ini 2 detik, seperti itu. Dan begitu juga yang 40%. 40%, 40%. 40% itu kita misalnya tegangannya 40%. Ini berarti T untuk tegangan di motornya itu adalah 4 detik. Kemudian T tegangan di motor itu adalah 6 detik. Jadi permisalan. Jadi kalau di sini 10, 20, 30, 40, 50 detik. Ini kalau kita misalkan satu kotak itu, kotak ini dia bernilai 10 detik. Jadi kita tinggal mengatur kotaknya. Ini tadi 8, 2 berarti 4, 6. Itu ya. Jadi apa ini? Ada prosesnya di situ. Kalau dia 20, berarti T-nya adalah 2 detik untuk di motor, sedangkan untuk motornya dia jadi 8 detik, dibandingkan dari 80%. Berarti yang ini 20 22 detik ya, 2 detik maksudnya, 2 detik, sedangkan yang ini dianya 8 detik. Nah, jadi seperti itu. Jadi tolong dipahami, jangan dianggap angin lalu ya. Kita
kita perlu memahami prinsip kerja dari PWM ini. Nah, ini juga digunakan untuk tugas akhir. Oke. Nanti tugas akhirnya sudah berganti dengan proyek misalnya atau skripsi. Nah, ini jangan lupa cara prosesnya ini. Jadi kita harus paham prinsip kerja dari PWM ini. Mengapa dia harus ada 80%, 70%. Nah, semakin sedikit persennya, maka dia semakin lambat. Jadi semakin besar persennya, mendekati 100, maka dia semakin cepat proses pergerakan dari motornya itu. Sama seperti kita misalnya mau mengerem motor. Jadi kalau kita naik motor, kecepatan maksimalnya di odometernya itu misalnya 120. Nah, begitu kita geber sampai 120, itulah tegangan maksimal. Nah, kita bisa mengaturnya berapa persen. Misalnya kalau masuk lorong hanya 20 km per jam. Tapi kita atur, jangan lewat dari 20. Misalnya masuk kampus 20 km. Tapi kalau di jalan raya, jalan tol, tidak apa-apa kalau kita menggebernya itu sampai dengan 120 km per jam kalau berani. Itu caranya. Kalau berani dan motornya itu sanggup. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengatur kecepatannya ini? Ya enggak? Iya kan? Itu yang jadi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kita menguranginya kecepatannya ini? Kecepatannya itu bagaimana? Nah, yang pertama, untuk membuat PWM itu kita bisa menggunakan pengatur arus, tegangannya, nah, yang kedua adalah dengan menggunakan PWM. Ya, menggunakan PWM itu untuk mengatur motor. Nah, yang kita gunakan PWM ini adalah yang sekarang. Kalau kita pakai arus dan tegangan itu bisa. Kalau motor itu kan motor metis segala macam itu dia langsung dari gasnya itu kan. Kalau kita sel gasnya. Nah, kalau di sini kita mengatur dengan PWM. Nah, bagaimana? Jadi PWM ini itu bergantung dari data PWM-nya. Dia berapa bit? Misalnya ada yang 8 bit. 8 bit itu adalah 255 atau FF. Nah, kemudian ada yang 10 bit. Itu adalah 1023 atau dia 3 FF. Bagaimana caranya itu di mikroprosesor mata kuliah. Bagaimana komputernya. Nah, jadi kita mengatur dari pemberian PWM-nya ini. Nah, misal sekarang kita mau mengatur dia itu misalnya 70% dari 5 dari 5 volt ya. Jadi kita atur dulu ini misalnya di sini contohnya diketahui tegangan puncaknya itu PDC sumber adalah 5 volt. Sedangkan data PWM ini PWM itu adalah 8 bit. Nah, konversinya adalah pada saat dia 5 volt, maka PWM-nya adalah 8 bit.
atau pada saat 5 volt adalah 255 ya, 5 volt. Sekarang kalau misalnya dia 75% dari 5 volt ini adalah berapa? 3, berapa? 75 volt. Jadi pada saat tegangan 3,75 saat 3,75 volt itu berapa PWM? Ya, atau pada saat dia 70% ini berapa PWM-nya? Tinggal kita balik, itu dengan persamaan itu perbandingan. Jadi solusinya itu 5 volt sama dengan 255. Sekarang kalau dia 3,75 itu berapa PWM-nya? Jadi dia kawin silang perhitungannya. Jadi perhitungannya disilang saja. Oke, kita silang sehingga ya, ini kita beri 3,75 itu dikali 255 sama dengan 5 X. Nah, ya, cari dulu berapa hasilnya. Hasilnya itu berapa? Jadi 5X itu sama dengan 3,75 dikali 255 X sama dengan 3,75 kali 255 dibagi dengan 5. Apakah X-nya itu? Sekarang kalau kita itu adalah berapa dia? 255 kira sekitar 192 ya. Jadi untuk 75% atau tegangan 3,75 maka PWM-nya adalah 1. Itu cara menyaringnya. Oke, sekarang kita coba satu lagi. Kalau misalnya 50%, sekarang kita cari 50%. Pada saat dia 50%, 50% itu adalah 2,5 volt. Berapakah PWM? Kita cari yang paling silang tadi 2,5 sama dengan 255. Kemudian 2,5 sama dengan X. 5X sama dengan 2,5 kali 255 sama dengan 2,5 kali 255 dibagi 5. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 128 PWM-nya itu. Jadi PWM pada saat 50% adalah 128. Jadi kita mengatur di codingnya itu dengan memberi saja codingannya itu Arduino misalnya. Atur PWM-nya di Arduino berapa ya, dan tinggal dimasukkan nilainya itu
PWM-nya. Oke, Pak rasa cukup penjelasan mengenai PWM ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan tugasnya adalah tolong dicari tugas, jangan tidak dikerjakan. Tugas itu harus dikerjakan. Tugasnya itu carilah nilai tegangan dari PWM. Itu nilai PWM misalnya 140. Jadi dengan ketentuan T sumber itu adalah 5 volt, dan besar nilai PWM adalah 255 atau 8. Jadi kitanya itu adalah tegangan pada saat nilai PWM adalah 140. Jadi tinggal dibalik saja apa ini nilai pencariannya tadi, rumusnya tadi. Dikerjakan ini dikerjakan dan diupload, diupload di apa ini namanya itu, di e-learning kita. Jadi jangan tidak dikerjakan dan diupload di e-learning. Oke, Pak kira sampai di sini dulu apa ini materi kita mengenai usaha wide modulasi atau PWM-nya itu. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya, akan kita bahas lagi sesuai dengan RPS-nya. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.